Hello, welcome to our video. Dalam video ini kami akan menampilkan sebuah video dari hasil kerja diskusi kami dari kelompok 2. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Shalom, nama saya Nopesari Samosir dengan NIM 2101040117. Nama saya Reni Astuti Situmorang, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Perkenalkan, nama Christopher Ronin Tamunan, NIM 2101040112. Perkenalkan, nama saya Asni Jaudajulu, NIM 2101040003. Kompetensi pengguna teknologi sesuai kerangka kompetensi global dan nasional. Pengertian TIK menurut para ahli. Yang pertama, TIK adalah kebutuhan melakukan proses, mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, menurut William E. Shafir, TIK adalah sebuah struktur dari teknologi yang memadukan perangkat keras seperti komputer dengan jaringan komunikasi berkekuatan tinggi untuk membawa file, data, video, maupun suara. Jaringan ini bisa disebut sebagai internet. Yang ketiga, menurut Anatta Sannai, TIK adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dari orang lain. Yang keempat, menurut Puskur Diksi Indonesia, TIK adalah suatu rangkaian struktur yang saling berkaitan antara satu sama lain, di mana di dalamnya terdapat aktivitas proses, kelola, manipulasi, dan transfer data maupun informasi dari satu media ke media lainnya. Fungsi TIK 1. Fungsi transmission. TIK juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. 2. Fungsi capture. TIK memiliki peran sebagai alat untuk menangkap atau capture informasi dari berbagai sumber. 3. Fungsi processing. TIK dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Fungsi generating. TIK dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga lebih mudah dimengerti. Fungsi retrieval. Dengan adanya TIK, maka manusia bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Fungsi stroke. TIK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan atau mereka informasi dan data dalam media tertentu sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Manfaat TIK dalam bidang ekonomi. 1. Ekonomi commerce atau e-commerce. E-commerce adalah perdagangan dengan menggunakan fasilitas jaringan komunikasi internet. 2. Anjangan tamai mandiri atau ATM. ATM adalah layanan perbankan yang dilakukan menggunakan mesin yang telah diprogram oleh bank. 3. SMS banking. Selain melalui ATM dan internet banking, layanan transaksi perbankan juga dapat dilakukan melalui SMS yang biasa disebut SMS banking. Manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Yang pertama, perpustakaan online atau digital library. Perpustakaan online atau lebih dikenal dengan istilah digital library adalah sebuah jaringan kerja di internet yang menyediakan informasi dan bahan pustaka dalam bentuk data elektronik. Yang kedua, buku sekolah elektronik atau e-book. E-book merupakan suatu media digital yang mempunyai kemiripan dengan buku cetak konvensional. Yang ketiga, sebagai kelas online atau e-learning. Kelas online yang biasa disebut e-learning adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tentang kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah suatu kesatuan dari keempat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang harus dimiliki dan diterapkan guru secara penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pembelajaran. Kompetensi TIK guru. Ada 4 kompetensi TIK guru menurut
Warsihna 2011. Yang pertama, menguasai dasar-dasar TIK atau ICT literasi. Yang kedua, mendalami pengetahuan atau akuisisi dan rekayasa pengetahuan melalui TIK. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengkreasi pengetahuan dengan TIK. Yang keempat, berbagi ilmu dengan menggunakan TIK atau tentang TIK baik kepada siswa maupun guru lainnya. Upaya peningkatan mutu dan kompetensi pengajar TIK di sekolah. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan kemajuan iptek dan era globalisasi, berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk mengadakan pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan yang tercermin dalam berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah antara lain dalam bentuk pembaharuan atau aktif dan kreatif mengadakan penyesuaian. Dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah itu, hampir semua sekolah merespon secara positif melalui berbagai tindakan seperti A. Mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatih, penataran, seminar, dan workshop mengenai TIK. B. Mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh guru dan mendatangkan narasumber. C. Mendorong guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan sebagaimana ditentukan pemerintah. D. Melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. E. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi dan metode meskipun tidak semua sekolah mampu melaksanakan secara efektif. Dalam setiap kebijakan pemerintah untuk menunjukkan pendidikan selalu diikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Peranan teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Contohnya, teknologi sebagai media pembelajaran e-learning atau pembelajaran online dengan jarak jauh. Yang kedua, sebagai alat administrasi. Contohnya, teknologi sebagai alat administrasi, yaitu komputer yang digunakan sekolah, perusahaan untuk membuat data-data guru maupun data siswa. Yang ketiga, sebagai sumber belajar. Tersedianya teknologi dan internet dapat memudahkan peserta didik untuk mengakses tugas dari sumber yang berbeda-beda.